Citra, engkaulah bayangan waktu subuh mendatang. Citra, kau gelisah malam dalam kabut suram. Kau dekap malam kelam, pelukan penghabisan. Kau singkap tirai kabut dan selubung. Tenggelam kau jumpai di dalam rimba malam. Kau buka pagi baru, senja nyawamu. Citra, kau bayang abadi dalam kabut fajar. Itulah sajak citra karya Usmar Ismail yang menjadi bagian sejarah penghargaan Festival Film Indonesia. Halo Circle Asumsi, balik lagi barengan gue Ray Ihwana. Dan kali ini tadi kita udah dibuka dengan opening sajak. Waduh, udah kayak... Oh, sajaknya udah ceritanya? Udah, oh. Lucu ya? Oke. Nah, udah kedengeran ya suara-suara nakalnya ya, siapa yang ada di studio Circle hari ini. Kita kedatangan tamu tadi yang kayak kita udah kenal dia lama, tapi pas waktu pandemi kemana ada series yang bikin dia boom ya kan, karena dialog It's My Dream. Apakah dia kebanyakan mimpi? Kita langsung tanya-tanya aja. Ini dia Putri Marino. Hai. Love. Oke, best. Nah, jadi Putri di sini tuh juga datang sebagai duta FFI, Festival Film Indonesia ya kan. Betul. Belum Oscar ya, masih FFI aja ya. Semoga tahun depan. Mudah-mudahan kan Oscar selanjutnya. Datang aja ke sana. Best pokoknya. Oke. Wah, thank you udah nggak datang ke Circle. Gila loh, gue nungguin banget dan lo tuh di request banyak teman-teman talent artis yang lainnya yang tiap datang ke sini. Ute, halo Te. Halo Christo. Ute. Halo Semua Christo. tuh pada lo harus undang Putri Marino, Kakak Dina ke sini karena dia orangnya receh. Masa sih gue bilang gitu kan. Putri Marino tuh kayak di film itu ayu, anggun ya kan, cantik. Enggak kata mereka. Rusak katanya. Absurd, serusak apa sih? Receh. Aku tuh receh banget. Oh iya? Receh banget. Jadi orang ngomong, nafas pun bisa aku ketawa. Astagfirullahaladzim. Nafas aja udah lucu ya? Hah, gitu udah. Padahal udah ngakak. Tapi buat Naya, tadi yang gue udah singgung. Tapi gue gak nyinggung siapa-siapa tadi. Maksudnya soal dialog lo. Yang It's My Dream ya not kan? her. Not her. Oh nggak cuma itu, kamu beliin dia penthouse harga 5M. It's a fucking penthouse. Kamu bawa dia ke Kapadokia. It's my dream, not her. My dream, mas. Salah lagi grammarnya kan? Iya kan? Dikritik tuh sama ahli bahasa ya. Lumayan banyak yang ngekritik. Kok Kak Putri salah, grammarnya harusnya kan nggak her. Ya aku menerima kritikan itu dengan oke, next time harus bagus lah grammarnya. Tapi harusnya juga bukan tim kuasa hukum Putri Marino, bukan ngebelain maksudnya, tapi kan itu kan kondisi acting lo lagi emosi ya. Jadi iya, wajar aja ketika lo lagi dialog pasti kan ada salah-salah ngomong, betul. Kepleset, gue aja kepleset tadi, kepleset. Betul. Gitu, Jadi dimaafin ya. Nah, cuman lo nyangka nggak itu viral sampai orang-orang banyak yang wah marodiin ya kan? Iya sih, banyak banget. kan? Kalau nyangka sih sebenarnya enggak ya. Jadi waktu awal banget aku terima skrip itu, aku ingat banget sama Mas Reza tuh sempet bilang ini orang pasti bakal suka. Karena relate. Terus kayaknya belum ada cerita yang kayak begini yang diangkat ke series atau ke layar lebar sebelumnya seingat aku ya gitu. Jadi aku bilang ini orang-orang bakal suka, tapi nggak kepikiran bakal seviral Layangan Putus. Nah, lo mendalami karakter si Kinan itu, bukan Kinan Pierce ya, itu lucu lagi. Oke. Itu lo gimana sih bisa memposisikan sebagai seorang ibu rumah tangga yang dihianati suami gitu itu tuh? Mana ya caranya? Paling banyak ngobrol sama Mas Reza, terus sama Pak Benny sutradaranya banyak ngobrol. Tapi ngobrolnya itu di set. Karena kita punya waktu
sempit banget, dikit banget untuk reading. Dua kali reading terus kita langsung syuting. Jadi udah baca skripnya terus berulang-ulang, ngobrol sama Mas Reza. Nah Mas Reza ini kan energinya gede banget ya gitu. Betul. Unik ya dia orangnya ya. Unik aneh, gitu. Jadi lucu. sebelum masuk set itu bisa ketawa-ketawa, tiba-tiba masuk set udah langsung jadi karakternya gitu. Jadi ya udah ngobrol banyak, terus karena energinya Mas Reza gede banget, jadi pas aku masuk set itu udah kebawa gitu. Gitu. Udah ketarik energinya. Gitu ya. Gitu. Kasukan coy. Nah, cuman lo kan acting lo tuh kalau lagi marah, lagi ngamuk itu keren banget ya, sangat meyakinkan. Wow, Putri Marino lagi marah gitu kan buat penonton gitu. Nah, tapi lo dari tadi kan kayak lo pas untuk di Layangan Putus itu karena lo ke-trigger oleh Reza yang juga tiba-tiba deep in karakter. Tapi kalau lo secara personal gimana sih yang bisa nge-trigger lo untuk wah acting emosi gitu, apa biasanya yang lo inget tuh apa? Karena Putri Marino kan ketawa-tawa mulu sih. Ramah loh dia orang. Bagi-bagi uang enggak ya? Giveaway. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya ada. Saya gampang ke distract ya orangnya. Ya gampang nge-trigger lo untuk acting marah, emosi itu apa sih? Oke. Sebenarnya nge-triggernya itu nggak pernah bawa persoalan pribadi sih. Jadi emang persoalan dari karakter, aku tahu kayak gimana persoalan karakternya, emosi yang dibawa. Jadi yang nge-trigger aku adalah dari perasaan, emosi, dan beban yang dibawa oleh karakter tersebut sih. Gitu. Oh gitu, udah sesimpel itu sih sebenarnya. Jadi nggak pernah kayak oke, coba deh Putri coba ngambil dari apa persoalan pribadinya Putri gitu. Nah kalau di aku pribadi belum bisa, nggak bisa malah ke distract. Jadi aku sebisa mungkin dari awal reading sampai ntar kelar syuting, semua beban itu beban karakter yang aku bawa. Gitu. Jadi lo yang menjadi dia, lo menjadi Kinan atau lo menjadi siapa? Betul, gitu. betul. Termasuk kakak Dina di film Big Four, lo menjadi kakak Dina sampai lo harusnya ngejilat Kristo. Gitu kan. Iyu. Kristo gitu lo jilat. Kristo love, Kristo love, kamu love Kristo. You best. Best sayangku. Waktu lo diminta acting itu. Waktu lo diminta acting itu tuh apa yang lo bayangin Kristo? Apakah adalah kebab seperti ini Kristo di depan muka? Tapi menariknya scene itu tuh nggak ada di skrip. Itu improv lo? Enggak, dari improve-nya Pak Timo. Jadi sakit jiwa juga tuh orang. Ya kan, terus kita tuh lagi syuting adegan berantem yang habis Dina mabok-mabokan gitu. Terus Pak Timo dateng, Dina gimana kalau kamu jilat Kristo? Saya sih nggak masalah, Kristonya gimana Pak? Concern nggak gitu kan? Kristo kayak nggak apa-apa kakak Dina, nggak apa-apa katanya. Oh ya udah, itu take-nya banyak kali, 5 kali ya pokoknya. Oh bahkan ulang itu? Karena kan kamera dari situ, terus kamera deket, terus belum lagi cahaya segala macem, jadi itu beneran on set adegan menjilat-jilat Kristo. Dan tidak ada yang lo bayangkan memang aku menjilat Kristo, bukan kayak oke, Kristo adalah makanan jadi aku jilat atau es krim pedal pop gitu, enggak ya. Jilat sticknya ada di APS. Tapi seru ya sama teman-teman Big Four tuh ya. Seru kan? Nontonnya seru nggak? Seru dong. Ya kan? Top 1 terus kan? Bukan Oli. Udah, makanya top 1 terus kan di Netflix tuh teratas terus gitu ya. Betul. Great. Nah, terus juga kalau great. Oke, best. Tapi gue juga ngikutin kan track record sinema lo mulai dari film Posesif. Terus juga sempet juga di Losman Bubroto, itu keren banget loh di situ. Terima kasih. Dari orang Bali tuh bisa Jawa Toto ya. Iya. Iya toh, kamu orang Bali kan? Orang Bali. Nah terus juga dan yang terbaru bakal rilis ya Gadis Kretek. Betul. Ya, sekarang juga lagi persiapan film. Betul. Kawat Berduri. Udah selesai. Kok Kawat Berduri? Emang sih kawat itu berduri. Kabut ya. Ini kabut. Berduri, bukan ini kabut kawat. yang berduri. Wow. Tentang? Lo masuk kabut. Ada durinya. Oke. Ya itulah pokoknya. Ya itu. Belum boleh di-spill. Cuman kayak kalau kita tracking back gitu dari perjalanan awal karir lo, kan awal juga dari host. Mau nggak gantiin gue di semua kan host? Enggak, terima kasih. My Trip My Adventure ya kan dulu. Mancing Mania. Nah itu sekarang lo inginnya tuh dikenal orang sebagai Putri Marino yang apa sih?
Putri namanya ada. Moreno. Suprapto. Oke. Sebenarnya yang dikenal sebagai Putri Marino yang apa? Apakah lo juga once mau juga nge-host lagi atau gue firm ada seorang aktor? Pengen dikenal sebagai aktor yang hebat sih. Perjalanannya mungkin masih sangat panjang ya gitu, karena sekarang pun aku masih terus belajar terus untuk bisa berakting dengan jujur, dengan ikhlas. Tapi ingin dikenalnya sebagai Putri Marino yang aktor yang hebat sih, aktor yang hebat. FFI ya. Fun fact banget, lo kan dapat penghargaan waktu film Posesif ya, itu ya. 2 piala langsung Piala Citra, ya kan? Film debutnya 1, kayak Bu Christine kan. Jadi lo memecahkan rekor setelah Bu Christine. Waduh. Pemenang Piala Citra yang tepuk tangan dong penonton bayaran. Sendiri ketinggalan. Itu kan terus juga habis itu dapat lagi pemeran pendukung juga. Ya, betul. Utama wanita terbaik. Lo udah hebat loh, Put, dapat Piala Citra 2 di awal-awal karir lo. Apakah itu hebat, jadi titik balik kehebatan lo dan makna Piala Citra buat lo apa? Ini serius nih. Simak deh gue. Jadi aku ingat banget awal dulu waktu masuk film, itu masuk Posesif. Itu yang beneran kayak percaya nggak percaya bisa diterima di Posesif karena belum bisa acting. Followers belum banyak, terus logat masih Bali banget, aku ingat banget karena dulu sebelum Posesif aku ditolak casting gara-gara logat aku tuh masih Bali banget. Jangan nih kayak gitu. Tato gitu ya. Gitu kan orang Bali. Gitu. Bener kan? Terus akhirnya keterima di film Posesif, bikin aku jatuh cinta sama film. Jatuh cinta sama prosesnya, ternyata film tuh kayak gini ya gitu. Nah waktu itu aku belum tahu tentang Festival Film Indonesia. Aku buta banget tentang Festival Film Indonesia. Serius lo kecil tuh gak pernah nonton FFI gitu zaman dulu? Enggak, jadi aku itu dibesarkan di Bali itu jauh dari dunia film sebenarnya. Nonton film pun, film Indonesia ya itu lumayan jarang banget. Really? Gitu, jadi baru ke Jakarta masuk Posesif, baru pelan-pelan mulai kayak oh film Indonesia seperti ini. Oh ada film-film Indonesia zaman dulu seperti ini gitu, oh prosesnya seperti ini. Nah FFI itu aku baru tahu banget setelah aku dinominasiin untuk Posesif. Aku ingat banget aku lagi syuting terus ada yang nge-WhatsApp, Put kamu masuk nominasi FFI. Terus aku yang kayak apa ya itu gitu. Itu loh penghargaan tertinggi untuk film di Indonesia. Terus aku kayak aku masuk nominasi. Serius kayaknya enggak deh gitu kan. Terus pas lihat oh masuk nominasi itu udah bersyukur, terus akhirnya datang ke acaranya menang. Itu sebuah nggak tahu ya dibilangnya sebuah apa ya, tapi aku bersyukur dapat itu dan akhirnya awal tuh beban. Karena waktu dapat itu ada perasaan yang kayak lo kayaknya harus dapat piala lagi. Jadi acting itu tuh langsung beban itu harus dapat piala lagi. Itu tuh lumayan awal-awal tuh sempat terbebani oleh itu gitu. Ntar kalau aku nggak dapet piala lagi, kalau aku main yang nggak bagus, ntar orang-orang pasti bakal ngomongin yang aneh-aneh segala macem. Jadi bebannya di situ. Tapi pelan-pelan aku berusaha untuk kayak Put, ini itu sebagai momen aja, momen dimana kamu bisa membawakan karakter kamu dengan baik. Setelah itu, setelah selesai itu kamu bermain, kamu lepas semuanya yang ada di belakang, balik lagi ke zero lagi. Jadi setiap masuk project baru itu balik lagi ke titik nol, balik lagi ke zero. Jadi semua penghargaan, semua euforia yang kamu dapat dari film sebelumnya itu, kesuksesan film itu kamu tinggalin belakang. Jadi jangan ada beban itu. Jadi dengan pemikiran seperti itu saat aku dapat Piala Citra yang kedua itu beneran kayak bersyukur. Ini jadi motivasi aku untuk terus semangat memajukan film Indonesia, untuk bermain dengan ikhlas, bermain dengan jujur. Jadi ya sekarang kalau mau masuk project baru semua itu udah nggak aku pikirin sih gitu. Tapi lo ngelihat diri lo nih, membayangkan diri lo 5 tahun ke depan lo sebagai aktor akan seperti apa sih? Dan peran apa yang kayaknya lo 5 tahun ke depan akan udah bayangin gue mau ambil nih peran-peran kayak gini. Ada bayang gitu nggak?
Kalau Bagus buat ya pertanyaan gue. Iya, Tumben. gila lo, bagus banget lo. Tepuk tangan semuanya. Gak usah ya. Oh aja lagi. Untung Putri Marino yang nyuruh ya. Terus. Kalau ditanya karakter apa yang pengen dimainin 5 tahun ke depan tuh sebenarnya susah sih buat aku jawab. Karena aku tuh ingin mencoba berbagai macam karakter. Ya. Untuk memerankan suatu manusia baru dengan permasalahan baru, dengan gestur baru, dengan kebiasaan baru itu kayaknya terbuka banget ya gitu. Jadi kalau emang skripnya pas aku baca, aku jatuh cinta dengan karakternya. Jadi pas baca kayak fall in love gitu, aku ambil gitu. Jadi enggak aku maunya pengen ini. Enggak sih, aku nggak pengen muluk-muluk sih, pengen kayak terus aja mengeksplor, terus belajar. Itu sih. Love. Oke. Best. Nah, lo kan juga boleh minum lagi. Biar nggak haus ya. Asumsi. Rasanya asumsi banget nggak? Parah. Cobain deh. Wah, ini asumsi banget sih. Asumsi banget. Asumsi ada banget, Cing. asam-asamnya ya. Ada A-nya, ada sumnya, ada sih. Dan ada pahit-pahitnya juga. Oke. Nela kan istri dari seorang aktor yang siapa juga nggak kenal laki lo, Chico Jericho, ya kan? Adek lo juga nyemplung ke dunia acting, Betul. Sita, ya Ya. kan? Kalian tuh kalau lagi ngumpul, ini nggak sih suka discuss soal, gue dapat peran ini, atau misalkan kalian tuh suka sharing-sharing tentang acting gitu nggak? Kalau sama Chico sih sebenarnya suka ngobrolin tentang film, tentang kerjaan yang lagi dilakuin, terus skripnya kayak gimana. Sebatas itu doang sih, tapi kita nggak pernah kayak kamu nggak bagus deh, kayak kamu ini nggak pernah sih. Paling kayak cerita tanpa mengomentari balik aja gitu kayak kamu cerita kamu mau proyek apa gitu. Kayak kemarin Chico kan perang kotak. Gimana skripnya bagus nggak ya kayak gini. Oh oke, kamu gimana gini gitu. Jadi ngobrol tapi nggak yang deep banget sih gitu. Capek Sama juga Sita ya. juga, lo lepas udah bisa dilepas nih gitu. Nah kalau sama Atau Sita, gimana? Lo jadi Sita nggak sama sekali malah. Jadi aku kayak tahu dia ngambil film apa, lagi ngapain tuh dari Instagram sebenarnya. Really? Jadi kita yang kayak kalau lagi WhatsAppan gitu ya lucu-lucu aja gitu. Kayak ngirimin Curhat-curhat girl talk aja gitu ya. Kalau kerjaan tuh kayak beneran taunya dari Instagram, taunya dari TikToknya dia. Dia mau main film ini, baru tahu gitu. Oh kamu lagi promo? Oh udah promonya malah ya. Oh kamu lagi Bukan promo? readingnya. Jadi gitu agak sih. tertutup ya. Kalau anak, lo ntar lo bebasin nggak mau jadi kayak bapak ibunya? Apa yang Suri pengen sih sebenarnya aku sama Chico bebasin ya gitu. Dia mau jadi apa selama itu baik untuk dia dan dia yakin dengan hal yang dia lakukan, dia cinta dengan hal yang dia lakukan. Aku sama Chico sih akan dukung gitu. Pokoknya yang best dan Yang paling best love dan buat Suri. love dan terbaik sayangku. Oke. Tahu mulut. Nah, terus sekarang kita bahas lebih dalam soal FFI-nya. Oke. Lo kan duta FFI nih di sini. Sebenarnya tugasnya duta itu tuh apa sih?